Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Wah, hari ini kita ketemu lewat video lagi nih. Tapi jangan lupa ya, kita tetap memuji Tuhan, mengucap syukur, dan lupa juga berdoa dan baca Alkitab. Hari ini kita mau mulai ibadah kita, meskipun di rumah kita mau siapin hati kita dengan baik. Semuanya juga dengan baik, jadi nggak ada yang lagi tidur-tiduran atau sambil ngemil, tapi kita mau datang sama Tuhan, ibadah dengan baik. Yuk, kita mau angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan, sekalipun kita nggak ketemu, hanya lewat video, kita mau sungguh-sungguh nyanyi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakah syukur bagimu. Kita ulang sama-sama pujian ini dari awal ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan, adakah syukur bagimu. Kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kebaikan-Mu. Kau memelihara kami, Kau menjaga kami, Kau memberikan kami damai sejahtera dan sukacita-Mu. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan membuat kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan ibadah melalui video ini Tuhan. Kiranya Kau memberkati setiap kami yang melihatnya dan mengikutinya dengan baik. Kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Kalek undang lagi nih. Yuk kita sama-sama siapin hati kita. Kita akan pujian. Kalek undang teman-teman. Lihat satu lagi. Apa kabar semuanya? Yesus Maha Dahsyat. Yes. Tetap semangat ya. Meskipun kita nggak ketemu lagi, tetap semangat. Kita mau angkat pujian. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Siap ya? Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah,
kesenangan. Ingat, meskipun kita lagi nggak ketemu, selalu ingat bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, di dalam rumah kita. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada anak-adik. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Sebab karena Tuhanlah kita bisa senang-senang. Kita mengangkat pujian berikutnya. Yesus Allah di tengah kita besar. Jangan takut dengan keadaan kita, karena kita punya Tuhan Allah yang sangat besar, yang menjaga kita sampai hari ini. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. 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 Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan suka cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Wow, ucap syukur sama Tuhan untuk pujian kita hari ini. Baik adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kita mau angkat pujian, kusiapkan hatiku. Ingat, hidup yang baik, nggak sambil tidur-tiduran, apalagi sambil ngemil. Kita mau sungguh-sungguh nyanyi buat Tuhan, datang sama Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk belajar mendengarkan firman-Mu. Biarlah itu menjadi kekuatan kami, menjadi pegangan kami, anak-anak sekolah minggu.
untuk selalu percaya, untuk selalu kuat menghadapi segala sesuatu bahkan kondisi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kakak yakin adik-adik pasti sehat semua kan? Nah adik-adik, walaupun kita nggak bergereja hari ini, tapi kakak yakin adik-adik semua masih tetap semangat kan? Amin? Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak punya tantangan nih buat adik-adik. Coba bilang kata jujur sebanyak 5 kali dengan cepat. Siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Jujur, 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 jujur. Good. Oke, sekarang yang kedua. Coba bilang kata bubur sebanyak 5 kali juga dengan cepat juga. Siap? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Bubur, 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 bubur. Oke, sekarang tantangannya agak lebih susah nih. Sekarang coba mengulang kata jujur dan bubur secara acak dan secara cepat. Dan sebanyak-banyaknya kalau bisa ya. Kita coba nih ya. 1, 2, 3. Bubur, jujur, bubur, jujur, bubur, jujur, bubur, jujur. Nah, siapa yang masih susah? Ayo. Nah, adik-adik, apa sih bedanya bubur sama jujur? Ayo, ada yang tahu? Kedengarannya sih, bubur sama jujur itu hampir sama ya. Tapi sebenarnya bubur sama jujur itu punya arti yang beda. Nah, bubur itu adalah makanan yang biasanya adik-adik makan setiap pagi. Atau untuk adik-adik yang masih bayi nih, yang belum punya gigi, mereka juga biasanya makan bubur. Tapi kalau jujur adik-adik adalah mengatakan apa adanya. Jadi gak berbohong. Nah, misalkan nih, kakak kasih contoh. Adik-adik mau buang air kecil, kebelet pipis. Nah, adik-adik tinggal bilang aja ke mama papa. Mama, papa, aku mau pipis, temenin ke toilet dong. Gitu misalkan. Nah, jadi waktu adik-adik bilang itu, adik-adik gak perlu tuh harus nahan-nahan mau pipis. Nanti lama-lama kalau ditahan jadi ngompol deh. Atau misalkan nih ada lagi, adik-adik lagi merasa lapar, pengen makan gitu. Adik-adik juga tinggal bilang aja ke mama papa. Mama, papa, aku lapar. Tolong siapin makanan aku dong. Atau tolong buatin makanan aku dong. Nah, tinggal bilang gitu aja. Pasti nanti mama sama papa bakalan bikinin makanan untuk adik-adik. Nah, oke. Adik-adik, pagi ini kakak akan cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang tidak jujur. Tidak apa? Jujur. Nah, coba tebak siapa tokoh Alkitabnya? Siapa ya kira-kira? Nah, ya, namanya itu adalah Petrus. Siapa? Petrus. Nah, adik-adik, Petrus ini adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang terus mengikuti Tuhan Yesus. Jadi dia ini setia sama Tuhan Yesus adik-adik. Suatu saat, Petrus mengatakan dan berjanji bahwa dia akan terus setia mengikuti Tuhan Yesus. Namun, suatu kali Tuhan Yesus berpesan adik-adik sama Petrus. Tuhan Yesus bilang bahwa saat ada suara ayam berkokok, gimana suara ayam? Coba. Nah, maka Petrus sudah 3 kali tidak mengakui bahwa dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, akhirnya setelah beberapa waktu kemudian, Yesus ditangkap adik-adik. Dan Petrus mengikutinya dari jauh. Jadi Petrus jalannya pelan-pelan, kayak ngendap-ngendap gitu. Biar orang-orang pada nggak tahu. Nah, akhirnya Petrus berada di pelataran pengadilan agama bersama dengan banyak orang lain. Nah, tapi nih adik-adik ya, ada salah seorang perempuan mengatakan bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus.
lihat, itu kan Petrus, muridnya Tuhan Yesus ya, gitu. Tapi sayangnya nih adik-adik ya, untuk pertama kalinya Petrus ini mengatakan, tidak, aku bukan muridnya Tuhan Yesus. Nah, satu kali aja adik-adik, dia nggak mau mengakui kalau dia muridnya Tuhan Yesus. Kemudian, untuk kedua kalinya, ada orang lain juga yang mengatakan bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Hei, lihat dia kan Petrus, murid dari Tuhan Yesus. Nah, tapi sayangnya adik-adik ya, untuk yang kedua kalinya ini nih, Petrus ini tetap dia nggak mau mengakui kalau dia itu muridnya Tuhan Yesus. Bukan aku kok, aku bukannya murid Tuhan Yesus. Gitu. Sampai yang ketiga kalinya, orang-orang mengatakan bahwa Petrus adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Lihat semua, itu kan Petrus, muridnya Tuhan Yesus. Nah, tapi sayangnya nih adik-adik ya, ketiga kalinya juga Petrus ini menolak. Dia nggak mau mengakui, tidak jujur kalau dia adalah muridnya Tuhan Yesus. Bukan, aku sudah bilang, aku ini bukan muridnya Tuhan Yesus. Nah, seperti yang Tuhan Yesus sudah katakan, masih ingat adik-adik? Apa yang akan terjadi saat 3 kali Petrus tidak mengakui bahwa dia adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus? Apa yang terjadi? Maka ayam akan berkokok adik-adik ya. Gimana coba suara ayam? Nah, setelah itu Petrus mengingat apa yang udah dikatakan Tuhan Yesus. Petrus mengingat Tuhan Yesus sudah berpesan sama dia. Dan pada akhirnya nih adik-adik, Petrus merasa sedih, merasa menyesal karena dia sudah tidak jujur. Dan lagi dia juga tidak mengakui kalau dia muridnya Tuhan Yesus adik-adik. Nah, oke. Jadi hari ini kakak bercerita tentang salah satu dari muridnya Tuhan Yesus. Masih ingat siapa tokoh yang baru saja diceritakan? Siapa namanya? Coba ada yang bisa jawab? Nah, kakak hitung ya. 1, 2, 3. Ya, namanya adalah Petrus. Nah, tapi masih ingat gak Petrus ini siapa sih adik-adik? Dia itu muridnya Tuhan Yesus atau bukan ya? Nah, Petrus ini adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat ada orang yang mengatakan bahwa, lihat, itu kan Petrus, murid Tuhan Yesus. Nah, apa yang Petrus jawab? Nah, Petrus ini tidak mau mengakui dan mengatakan yang sebenarnya bahwa dia adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus adik-adik. Berarti Petrus ini sudah tidak jujur apa tidak bubur? Ayo, tidak jujur adik-adik. Nah, oke. Dari sini kita mau belajar tentang suatu kejujuran. Lalu bagaimana nih dengan adik-adik? Apakah adik-adik mau menjadi anak-anak yang jujur atau yang tidak jujur, sering bohong-bohong? Ayo. Oke ya. Kalau kayak gitu, tetap jadi anak-anak yang selalu jujur dan taat sama mama, papa, dan Tuhan Yesus. Yuk, kita mau berdoa. Lipat tangannya semua, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada hari ini, walaupun kami tidak beribadah ke gereja, berkumpul bersama teman-teman kami dan kakak sekolah minggu kami lainnya, tapi kami masih semangat, masih sukacita, karena kami masih mau mendengarkan firman Tuhan melalui video ini. Bapa, ajari kami selalu untuk menjadi anak-anak yang jujur, agar kami selalu mengatakan apa adanya, tidak dibuat-buat dan tidak bohong. Kami juga mau taat kepada mama papa kami dan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hari-hari kami ke depannya, tetap Tuhan berkati selalu kesehatan kami dan juga kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa,
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, oke adik-adik. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati.